Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Anda bagaimana, Mbak? Ya, alhamdulillah sih selamat pagi. Alhamdulillah. Eh, Baik tadi kesini naik kendaraan apa diantar atau bareng temennya? Saya ini tadi kebetulan habis main itu naik sepeda motor sendiri. Oh, ini berapa jam tadi itu kesini? Lumayan ya, 1 jaman mungkin. Oh, 1 jam. Iya. Gimana, lancar atau kena macet terus kena gebur gitu kan biasanya di tengah-tengah kota lama banget kan, apalagi lampu merahnya. Kalau macet sih paling pas di lampu merah aja ya, Mbak. Lebih tepatnya sih kepanasan aja. Iya, cuacanya ini bikin nggak enak banget. Ya emang sih akhir-akhir ini lagi panas banget kan, apalagi di tengah-tengah kota ya, terik banget Iya. Kalau boleh tahu kesibukan Mbak itu? Kalau saya sibukannya kuliah sambil jalanin hobi. Oh, kuliah ini menginjak semester berapa gitu? Kuliah saya baru aja masuk semester 3, Mbak. Gimana itu udah kayak menurut Mbak itu di semester 3 itu berat atau ini biasa gitu? Kalau semester 3 ini saya ngerasa kayak berat ya, apalagi manajemen waktu itu nih, Mbak. Manajemen waktu buat ngerjain tugas kuliah sama ngejalanin hobi. Iya. Mbak itu mempunyai banyak hobi juga. Kok apa sulit untuk manajemen waktu dengan kuliah? Jadi sebenarnya saya punya banyak hobi, cuman 1-2 aja yang saya tekuni. Saya lebih suka nulis sama gambar sih, Mbak. Cuman kalau terlalu ke hobi kan tugasnya jadi itu nggak dikerjakan, keteteran ya, makanya. Ya, langsung aja ya Mbak ya, bahas ke kontra konseling gitar ini ya. Pada kontrak konseling kedepannya kita itu ya di pertemuan seminggu itu 1 kali pertemuan. Sisanya Mbak Ike diadakan menyampaikan aja Mbak Ike. Kalau saya ya hari Senin sampai Jumat itu full kuliah, jadi bisanya Sabtu Minggu aja, Mbak. Gimana, Mbak? Apa Mbak bisa? Jamnya di jam berapa Mbak Ike biasanya? Kalau bisa, kalau di hari Sabtu Mbak Ike biasanya jam berapa? Terus hari Minggu jam berapa? Paling hari Sabtu jam 10 bisa. Kalau hari Minggu terserah bebas aja. Kalau yang di hari Sabtu aja mungkin Sabtu aja. Oh iya, ya. bisa, Mbak. Ini nanti bisa disetujui ya Mbak Ike. Iya.
ini ya Mbak. Iya. Jadi depan kita ketemunya di hari Sabtu ya. Itu aja saya aja, mungkin kalau Mbak itu nggak bisa atau saya nantinya nggak bisa, nanti saya Ya, ya Mbak. ini ya, sebelum kita ngobrol konfliknya lebih lanjut, saya mau ingatkan bahwa apa yang nantinya Mbak Ike ceritakan ini aman ya Mbak Ike, dan bersifat rahasia. Jadi saya nggak bisa asal menceritakan kepada siapapun. Ya, baik. Kan tadi Mbak Ike cerita akhir-akhir ini kedepannya kuliah sama menjalani ujian. Iya. Biasanya kalau lagi Mbak Ike kuliah itu kegiatan sehari-hari apa yang sering bikin Mbak Ike itu jadi pikiran? Ya, apa ya, tugasnya terlalu banyak, terus saya itu nggak bisa ngatur waktu itu loh, manage waktu itu gimana, tugas yang mana dulu atau ngejalanin hobi dulu biar nggak stres itu loh Mbak, saya bingung dan bikin saya stres banget. Jadi Mbak Ike ini apa ikut banyak UKM juga? Saya sih nggak terlalu ikut banyak UKM, jadi cuma kerjaan kuliah sama jalan hobi aja, tapi manajemen waktunya berantakan, nggak bisa gitu loh. Jadi ini ya Mbak Ike itu agak sulit menyeimbangkan antara kuliah dan dunia Mbak Ike yang saat ini sedang dijalani ya. Iya, Kalau sudah begitu ya biasanya apa yang Mbak Ike rasakan? saya ngerasa cemas banget Mbak, takut kalau tugasnya itu nggak selesai, padahal aslinya kan kalau dikerjain cepet kan selesai, tapi saya itu nggak bisa manage waktu di hobinya sama tugasnya, gitu prioritasnya masih bingung. Tetapi itu menarik ya Mbak Ike, karena Mbak Ike ini punya apa, dua hal yang penting, yaitu kuliah sebagai tanggung jawab dalam kedepannya Mbak Ike, dan hobi juga sebagai dari Mbak Ike juga. Kalau kamu membayangkan dari tanpa hobinya Mbak itu apa yang akan hilang dari diri Mbak Ike kalau nggak ada hobi itu? Kalau nggak ada hobi, Iya. saya nggak punya apa ya, nggak punya hal lain yang buat lepasin stres gitu loh Mbak, karena kan hobi itu bikin lepasin stres, bikin senang gitu, bikin happy.
Ya betul sih itu, berarti hobi ini memberikan makna dari dalam hidup Baike ya. Di sisi lain juga menurut Baike kuliah itu juga penting kan untuk masa depan juga. Kadang dalam hidup kita memang ada dua hal yang penting, bahkan lebih dari satu juga. Yang menurut kita itu sama-sama penting. Bagaimana perasaan Mbak itu kalau memang kebingungan ini sebagai itu belajar mengenal diri lebih dalam lagi. Iya, kayaknya saya harus bisa tahu prioritas ya, bukan cuma bisanya pusing aja. Kalau Baike bisa menemukan makna di balik kesibukan Baike yang dijalani saat itu, mungkin itu adalah tantangan belajar sih, belajar untuk bertanggung jawab buat kedepannya, tapi juga bisa menjaga diri sendiri juga ya Mbak Ida. Menurut Mbak Ika, apa ada yang langkah kecil yang bisa Mbak Ika lakukan itu supaya bisa seimbang antara kuliah dengan hobinya Mbak Ika? Mungkin saya coba bikin jadwal aja ya, misalnya ngerjain tugas dulu yang paling mudah, terus baru kalau udah capek atau ininya nggak bisa mikir gitu loh Mbak, itu bisa kasih waktu buat menjalanin hobi sebentar aja, jadi break sebentar gitu loh. Ya itu yang harus terjadi, baik kita terus-terusan fokus ke satu, jadi bisa menyeimbangkan, kan itu yang hal yang disuka dari baik juga kan. Jadi baik tetap menghargai hobi juga ya, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban baik saat kuliah itu sudah menunjukkan bahwa Mbak Ike itu bertanggung jawab atas pilihan diri sendiri. Lebih lega karena kalau ngejalanin pilihan sendiri ini rasanya lebih lega ya Mbak, soalnya masih bisa jalan dua-duanya. Ya sih, kan Mbak Ike ini baru juga menemukan untuk mengelola diri lebih baik lagi, jadi nggak fokus satu dan satunya ditinggalkan, fokus ke dua-duanya agar bisa menyeimbangkan lagi. Dan itu penting sih, dua hal tersebut itu dalam hidup Mbak Ika. Iya, saya merasa lebih jelas sekarang Mbak. Sudah lebih jelas. Iya. Perlu ada kayak hal-hal yang ingin
apa dilakukan baik untuk biar enggak ini. Kalau biar nggak jenuh mungkin saya coba jalanin hobi lain, cuman biar nggak sampai bentrokan ya bikin prioritas, minimal ngerjain tugas dulu juga juga. Ya bisa dibuat jadwal Iya, mana yang prioritas. biar apa dua-duanya itu jalan seimbang. Iya, Gak ada yang satu untuk apa berhenti gitu, jadi dua-duanya juga jalan. jalan. Iya. Ini bagus sih, hari ini kita sudah apa membicarakan tentang kebingungan baik saat ini antara kuliah dan hobi yang baik lagi jalani saat ini. Kamu ini ya Mbak itu jadi menyadari kalau sama-sama apa dua hal tersebut itu penting, sudah menemukan langkah kecil juga tadinya baik agar bisa menyeimbangkan, yaitu membuat apa jadwal prioritas agar bisa menjalaninya itu sama-sama seimbang. Itu juga keputusan yang bijak buat itu. Iya Mbak. Ya oke Mbak, ya terima kasih banyak ya untuk bimbingannya hari ini. Ya semoga aja dengan saya atur jadwal prioritas setiap harinya bisa bikin saya nggak bingung gitu, jadi lebih terarah hidupnya. Terima kasih ya Mbak bimbingannya. Ya itu bisa dilakukan ya Mbak, itu lebih agar konsisten aja kalau ada jadwalnya mana yang diberikan terlebih dahulu, ya mesti baik itu tugas kuliah atau hobi, biar sama-sama ngelakuin itu. Kalau bisa ya apa ini aja yang apa ada tugas yang mepet sebenarnya itu aja terdahulukan, dikerjakan, jangan ke apa yang lebih deadline-nya lebih lama itu bisa nanti aja bisa diimbangi sama hobinya Mbak Ike biar enggak ketinggalan. Iya Mbak, lebih Fokus, ingat semua yang kamu ceritakan ini tetap itu ya, bersifat rahasia ya. Jadi kamu itu jangan takut, ini saya akan menyebarkan ke mana-mana. Ini bisa apa mereka sesuai kontrak konsul kita, bisa dijadwalkan kan kerjanya tadi pada hari Sabtu ya, bisa kesini lagi, saya mau lihat perkembangan
perkembangan Mbak itu gimana setelah Mbak itu membuat jadwal prioritas. Ya, pasti saya akan ngabarin apa Mbak juga lewat itu kalau saya kesulitan Ya, lewat WA. ya boleh boleh. Ya, Nanti bisa saya tahu perkembangan Mbak itu ke Ya. depannya. Ya, sampai itu semoga lebih baik ya adanya jadwal yang nantinya Mbak Eko buat. Semoga ada perkembangan. ya, semoga ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, Itu balik ke sini lagi pada minggu depan.